Ngobrolin F1 ya di Turning Point Podcast. Oke guys, finally kita masuk di episode terakhir dan congratulations untuk Lando Norris, kemenangan juara dunia pertamanya perdana ya, yang mana membuat tifosi sedikit iri ya. Nggak sedikit sih, gue iri banget Sedikit. ya lebih tepatnya. Jadi ya congratulations untuk Lando, well deserved world champion. But ya kita hari ini bertiga teman-teman karena Regi berhalangan. Karena dia kerja, sayang banget last episode kita cuma bertiga. But ya jangan lupa untuk subscribe dulu ke F1 Speed. Bantu F1 Speed ke 200,000 subs. Dan jangan lupa untuk mampir ke channel kami, link ada di deskripsi. Oke, kalau gitu seperti biasa kita akan memulai dengan skor. Kalau mungkin lebih ke skor season ini aja kali ya, karena kalau balapannya kayaknya balapannya boring ya sih, lumayan lah ya, lumayan boring kan nggak ada apa-apa juga kan. Was it, bro. Ya. Mungkin skor musim ini lah ya, skor musim 2025 lah. Silakan dari Ilham Shock. 10. We got 10 out of 10 guys season ini. That was pure drama dari awal sampai akhir. Di awal kita dikasih race hujan deras, terus ada tanda kutip Papaya Rules nggak boleh ngelewatin, and then ada Piastri jalan. Kita mulai Australia dengan Nopal menonton di Aussie ya. Betul. Iya, harusnya iya kan? On track, nggak melihat apa-apa. Oke, fun fact mungkin tahun ini cuma Mike doang yang nggak nonton live di track. Oh ya, lu di Jepang ya. So mungkin tahun depan jatahnya Mike. Tapi kita diawali dengan Australia dengan segala macam dramanya. Verstappen, Meki, Horner, drama, what else? Lawson tiba-tiba di drop. Gua sampai mungkin kalau di-listin sampai ada apa mid season kita punya itu ya apa ramalan. Oh, Jayabaya itu ya. Jayabaya ya. Iya. Dan that was a proper racing season, dan seperti kemarin gue udah sempat bilang juga di beberapa tempat lainnya, kalian yang nonton season ini adalah orang-orang yang cukup beruntung karena kejadian di last race kita punya lebih dari 2 driver yang masih berjuang untuk mendapatkan championship itu nggak banyak. Terakhir terjadi adalah tahun 2010 di mana waktu itu ada Andrea Stella. Jadi kalian adalah orang-orang yang menyaksikan sejarah yang jarang terjadi. So yes, proper 10 out of 10. Oke, 10/10 dari Ilham Shock teman-teman. Nopal, silakan Nopal. Maksudnya itu aku tadi mau kasih 8 ya. Okay. Cuma kayak musim ini tuh rasanya kayak apa ya? 2 musim atau sampai kalau misal dibagi-bagi itu bisa 2 sampai 3 chapter gitu loh. Kayak ada intro, terus mid season dan akhir seasonnya itu kayak kebagi dengan jelas banget. Dan kayak musim ini tuh rasanya udah kayak lama banget ya. Mungkin karena 24 balapan gitu kan. Jadi rasanya tuh hampir tiap balapan berjalan dengan cepat, bisa cepat dilupain. But kasih nilai musim ini tuh 9. Wow. Dramanya pure racing. Yang membedakan dari musim-musim selanjutnya itu nggak ada pembalap-pembalap yang istilahnya ngelawak di balapan gitu ya. Karena saking konsistennya, saking konsistennya. Cuma nodanya adalah ya masa kalian nggak tahu lah ya. Apa tuh? McLaren konstruktor oke juara, tapi jujur cara mereka ngehandle dua kuda mereka itu kenapa kuda sih? Aussie guys, soalnya guys. Kayak gila bola. Yang mana kalau ditanyain Dobang berarti Anda kalau nilai musim 2007 itu berarti nggak 10 juga ya, nggak 10 juga. Karena gregetan gitu kan. Jadi ya 9. Musim yang bagus banget. Yang nggak bagus banget ya, bagus lah. Musimnya bagus, cuma masih kalah sama 2021. Still on top 2021. Wah.
bisa dibilang dua kuat lawan kuat musim ini. Ya 3 pembalap yang menunjukkan kalau konsistensi itu Mhm. penting buat jadi juara gitu kan. Ada yang konsistennya di awal, ada yang konsistennya Mhm. di tengah, ada yang konsistennya di akhir gitu kan. Dan Mhm. ya, I think nggak perlu tambahan lagi sih. 9 aja dari aku. That's it. Oke, Ilham 10, Nopal 9. Kalau dari gue suka sama 9. Karena ini mungkin versi, kalau simpelnya versi dari gue pribadi ya, ini kayak F1 2021 cuma versi yang ceritanya tidak ada plot twistnya gitu. Kalau kita bla 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 bla, kalau 2021 kan plot twistnya yang menang Max, yang mana kita semua udah yakin yang menang Lewis gitu. 8 kali nih, jedar Michael Masi sama Latifi berkata lain gitu. Jadi mungkin itu yang mengasih bumbu 10-nya gitu ya. Nah kalau ini kan mungkin kasarannya expected aja. Lando WDC jadi expect kan, maksudnya udah gampang lah kan, kita prediksi kemarin juga, gua juga udah prediksi Lando juga. Jadi mungkin itu yang kurang ada bumbu-bumbu plot twistnya aja gitu. Kalau coba kemarin yang Jordan Piastri atau Max mungkin menurut gua 10 nih gitu. Karena ada plot twistnya kan jadinya. Karena itu yang nggak disangka-sangka gitu. Sama kayak tahun 2021. Tidak disangka-sangka Max Verstappen tiba-tiba win. Waktu itu kita belum bilang Max Verstappen GOAT ya. Waktu 2021 ya kan, itu pertama kali kan. Jadi kita juga kaget semua gitu kan. Jadi itu yang bikin six-sack shock-nya kan di tahun 2021. Cuma tahun ini menurut gua udah kayak McLaren-nya apa ya? Kalau McLaren tidak melakukan hal-hal yang dalam tanda kutip tolol ya, menurut gua Lando udah jurdun dari awal, dari lama-lama kali ya, dari lama lah gitu. Atau at least bukan Lando, at least Lando dan Piastri doang yang ada di atas lah, nggak ada Max-nya nih gitu. At least gitu. Jadi mungkin ya makanya itu gua kasih 9 karena McLaren juga ada dalam tanda kutip lagi tolol-tololnya itu tadi, sehingga mungkin memberikan kita bumbu-bumbu juga untuk supaya nontonnya juga seru gitu ya. Dan akhirnya kita bisa sampai ke ujung Abu Dhabi. Dan kemarin gue lihat-lihat di sosmed juga nobar rame-rame banget ya, orang bikin nobar rame banyak pokoknya. Ya itu yang gue suka ya, lihat. Berarti kan fansnya udah semakin banyak. Kemarin live stream gue juga gila rame banget. Jadi thank you so much buat kalian semua. Dan maksudnya ya gue happy lah, kita semua happy untuk F1 bisa apa ya, tahun ini kayaknya perkembangan atau untuk fans-fans barunya cukup drastis ya, bisa kita bilang ya. Cukup banyak fans-fans baru juga. Jadi ya semoga ya welcome lah untuk yang baru, welcome ya to F1. Semoga tahun ini buat yang nonton tahun ini terutama ya, kayaknya mungkin mereka cukup diberikan something yang keren ya untuk teaser sebuah F1 gitu ya. Betul. Compare kalau misalnya mereka nonton dari 2023 let's say, itu kan anjir ternyata F1 seboring ini ya, Verstappen doang yang menang nih gitu kan. Ya. Kalau tahun ini yang barusan join itu kayak wah seru banget ya ternyata F1 gitu kan. Beda nih. Jadi coba komen mungkin ya, kalian angkatan nonton F1 angkatan tahun berapa? Terutama mungkin yang di era apa? Aero ini ya 2022, kalian mungkin mulai 2022 bang, gua atau 2023 bang. Atau gua baru tahun ini bang. Seru banget, coba tulis di kolom komentar guys. Jadi ya 9 dari gua, Nopal 9, Ilham 10. So, mungkin 9,5 lah ya rata-ratanya. Jadi kita semua setuju bahwa F1 tahun ini seru ya, seru banget. Hopefully tahun depan dengan adanya Cadillac dan Sauber ganti jadi Audi banyak juga. Jadi semoga seru. Ini regulasi juga masih belum rampung ya, ngomong-ngomong ya, by the time kita rekaman masih nggak tahu nanti poinnya gimana, qualifyingnya yang masuk Q1 berapa driver, karena kan ini jadi 22 nih total nih. Jadi kayak kita masih belum tahu keputusannya gimana, sama kita juga pengganti DRS juga masih belum dijelaskan secara gamblang juga, kita juga masih menerka-nerka juga. Jadi ya hopefully 2026 bikin F1 jadi seru lagi ya dengan regulasi barunya, overtake-nya jadi banyak. Kalau gue baca-baca sekilas
yang mom itu kayaknya enak ya bikin overtaking jadi banyak. Hopefully. But ya itu kita bahas mungkin kalau kita bahas Abu Dhabi ini ya guys, apa namanya? Nggak banyak yang terjadi juga ya di Abu 10 Dhabi. menit doang selesai. 10 menit doang selesai karena mungkin cukup dikit aja deh. Ada Mungkin momen-momennya lah. Mungkin dikit aja. Mungkin kalau yang bisa gua highlight dari Abu Dhabi itu Leclerc ya dan Lando ya. Yang Lando kan di wawancara juga bilang, ini gue selama balapan di kaca spion gue selalu ada Leclerc nih, kurang ajar di Leclerc. Maksudnya kayak dia bercanda gitu loh, kayak ini gue masih aja di pressure nih, nggak tenang nih gitu. Nah menurut kalian gimana? Mungkin dari Ilham dulu. Sebenarnya gue melihatnya ada tanda positif untuk Ferrari, di mana di akhir musim mereka mobilnya punya mobil yang sangat kompetitif. Somehow. Bisa aja nih. Jadi bisa dibilang ada hal-hal positif yang bisa dibawa untuk ke tahun depannya, dalam artian mereka di balapan terakhir bisa dapat arah setup yang benar dan sesuai sama mobilnya dan sesuai sama Leclerc-nya dan sesuai, bisa kita bilang sesuai sama Hamilton juga, karena Hamilton cukup bagus. Secara strategi Hamilton bagus banget, dia commit 2 stop, soft pit early lap 9 atau lap 10 gitu, kemudian langsung habis itu bikin 2 kali pit stop. Ya. Dan sebenarnya cukup disayangkan, Hamilton sebenarnya bisa P6 tapi nggak jadi dapat Ocon, atau kayaknya dapat Ocon terus dibalap lagi di DRS-nya. Kemudian nggak jadi dapat Alonso, jadi dia stay di P8. Tapi that was a very good recovery drive buat Ferrari in general. Walaupun secara seasonnya buruk, kemarin itu adalah arah yang baik. Surprisingly mereka di atas dari Mercedes. Bahkan Mercedes drop jauh banget ketika di stand keduanya di ban hardnya. Jadi ya bisa dibilang ada secercah harapan, boleh gak sih ngomongnya gitu. well ada engineer-nya waras lah. Di depan barusan F1 Speed juga baru rilis kontennya. Kita ngerekaman di Senin malam, barusan tadi F1 Speed rilis konten interview Andrea Stella. Kalau dia bilang memang Piastri mengovertake Lando itu tanda kutip sudah direncanakan karena untuk ngepin down Max Verstappen biar di depan terus. Landonya juga pengen Piastrinya menang. Jadi memang ya sebenarnya secara untuk Piastri bisa juara dunia memang dia harus menang kan. Jadi dia mau gak mau harus ke depan kan. Tapi itu secara tidak langsung dan juga diakui oleh McLaren itu memang dilakukan untuk ngepin down Verstappen. Jadi dia gak bisa main kucing-kucingan yang aneh-aneh. Tapi Verstappen menunjukkan kelasnya lagi. Kemarin dia gapnya sekian belas detik sama mobil tercepat tahun ini. So looking forward buat season depan. Gimana segala macam regulasi barunya, kemudian juga driver barunya, dan juga dinamika-dinamika barunya lah di tahun depan nanti. Baik, seperti itu guys ya. Ferrari ada cercah harapan kata Ilham. Padahal kan tahun depan mobilnya udah beda nih. Dalam artian gini, dalam artian engineer-nya di kondisi yang field yang padat banget kemarin. Kalau kita lihat di Q2 kemarin itu time itu kan 1230 kan. Itu kayaknya ada 9 orang yang dapat 1230. Ya. Kemudian antara Hamilton dan juga Tsunoda, Hamilton gak lolos ke Q2 itu juga cuman beda 0,008. Iya, tipis. Ya sebenarnya fieldnya itu kemarin lagi rapet banget dan Ferrari adalah salah satu tim yang bisa mengekstrak performa terbaiknya dibanding tim-tim yang lain. I see. Leclerc aja kaget kan dia lolos Q3 kan. Nah ya kan. Beneran nih kita lolos lucu, nih. Bisa. Lucu loh radionya. Radionya lucu loh. Ini lap gue udah mau go abort 5 kali loh. Iya anjir. Dia abort 5 kali Jir. Jadi ya itu kalau bahas tifosi gak kelar-kelar nih. Cuma ya semoga apa yang dikatakan Ilham benar, ada secercah harapan. Tifosi itu soalnya berharap mulu ya, next year is our year terus teman-teman. Jadi kita tidak akan habis-habis ya untuk berharap seperti tim bola belakangnya Ilham ini yang belum dapat juara-juara juga gitu ya. Oke, Pal, kalau lu mungkin komenin defense-nya Yuki dah gimana? Itu tuh gampangnya gini. Ada Lionel Messi.
yang suruh defense itu Rizky Ridho guys. Lionel Messi, Cok. Kebayang nggak? Kayak gitulah. Gimana? Sorry. Oh my Gila God. bola. Lionel Messi. Lionel Mhm. Messi umur 25 tahun ya, Barcelona tahun 2010-an itu lawannya Rizky Ridho gitu. Tahun 2019 guys. Parah banget anjir. Gila bola, Pak. Gila bola, Pak. Biarkan aku, let me handle this gitu kan. Ah. Tetot lewat. Nggak ada fight-nya. Yang mana itu skenario ya. Kalau kalian mau bandingin shot by shot itu skenario Hamilton sama Checo itu kayak bisa dibilang 11-12 banget. Cuma bedanya Sergio Perez dia membiarkan Lewis Hamilton itu nyalip lebih awal. Jadi ketika dia kesalip dia langsung nempel ke slipstreamnya Lewis. Yang mana memberikan dia Checo ini cukup waktu buat pakai slipstream itu buat ngejar dan ngedive lagi di chicane-nya. Kemarin Yuki lebih lambat gitu. Jadi bener-bener diajak weaving dulu, berdansa sampai dikasih penalti gitu kan. Terus sampai akhirnya Norris nyalip dari luar track, dan itu membuat Yuki kehabisan track buat kehabisan waktu dan track buat nyalip lagi. Yang mana kemarin itu kelihatannya kayak masih bisa di dive tapi Ya. itu udah masuk, kalau nggak salah udah di 150-an meter, yang mana nggak mungkin kalau misal Yuki ngedive itu pasti nabrak. Dan ya sayang sekali sih. Dan kemarin juga Martin Brundle itu sempat bilang kayak itu harusnya Yuki Tsunoda harusnya kalau mau membantu teammate-nya nahannya itu di sektor 3. Di sektor 3 karena di Yas Marina yang sekarang kalau misal dengan offset ban kayak kemarin dan juga ya of course performance mobil antara Red Bull dan McLaren itu bisa dibilang sektor 1 dan 2 riskan buat nahan. Jadi kemarin kata Brundle yang sayangnya nggak Yuki lakuin adalah mainin sektor 3-nya, karena sektor 3 kemarin itu bener-bener enak banget dan gapnya kan kemarin itu udah 1 detik di sektor 3 1 lap sebelum nyalip. Dan sayangnya Yuki nggak kepikiran. Jadi unfortunate banget. Dan kalau ngomongin penaltinya ya itu bisa dibilang kalau dari yang aku baca rule-nya itu dia double move tapi bisa dijadiin alasan buat nge-break slipstream, yang mana kembali ke Stewart gitu kan. Dan buat Landonya sendiri dia nyarif dari luar track, yang mana kalau kita putar ke tahun 2024 di GP USA Lando juga nyarif dari luar track. Harusnya kena penalti 10 second tapi di waktu itu kena 5 second, dan di balapan kali ini nggak kena penalti. Ya kalau dibahas 1 jam lagi gitu kan. Dan yang pengen aku bawahi adalah Stewart sih. Stewartnya dari dulu aku kayak greget banget setiap ada kejadian yang sama. Dan kalau diruntutin itu urutannya sama, kejadian yang sama di dua waktu yang berbeda, tapi penaltinya itu beda gitu loh. Malah kadang-kadang nggak dikasih penalti, kadang-kadang yang satu penaltinya lebih berat. Jadi again Stewart-nya aku berharap musim depan deh ada pembahasan buat Stewart yang nggak gonta-ganti gitu kan. Karena yang kalian tahu Stewart itu masih bongkar pasang atau bisa dibilang kayak part timer gitu lah. Dan kemarin Verstappen juga bahas gitu kan kalau nggak salah, Verstappen atau siapa ada pembalap yang bahas Stewartnya kalau bisa jangan part time gitu lah, yang dibikin ya kayak sebuah komite 10 mantan pembalap dan standarnya disamain semua gitu, dan satu musim ya jangan diganti. Jadi biar standarnya ya setiap balapan itu sama, nggak ada perubahan, nggak ada perbedaan pandangan. Begitu sih. Ya, I think that's the shortest way I can describe kejadiannya, karena emang itu terjadi secara sekejap gitu kan. Dan
apa ya, nggak banyak yang bisa dibicarain karena emang ya Yuki driving erratic dan Hmm. Landonya agak sedikit di gray area tapi ya menurut kalian gimana nih? Menurut kalian bapak-bapak tifosi ini mungkin Nilam juga Hmm. tentang masalah guideline-nya apakah kemarin itu fair atau enggak? Menurut lu gimana? Gua mungkin mau tambahin sedikit. Kemarin itu kenapa menurut gue fair dikasih penaltinya ke Yuki dan tidak ke Lando. Itu karena kalau misalnya move-nya kurang satu, mungkin gue masih agak marah kalau misalnya Yuki dapat penalti sedangkan Lando enggak. Tapi kemarin itu move-nya itu pertama kita Yuki di racing line. Heeh. Habis itu dia ke off racing line. Habis itu dia balik ke racing line lagi. Habis itu dia ke off racing line lagi. Habis Terus itu tutup. dia Ya. lihat Lando mau dia off racing line nanggung gitu. Masih kasih satu space gitu. Terus ketika Lando udah lagi drafting, mau buka, digeser mobilnya. Menurut gue yang terakhir Ya, yang ya. kena. Yang Betul betul breaking betul. breaking slipstreamnya mungkin banyak yang kena warning. Max Verstappen 2021 begitu kena warning. Yuki itu movingnya lebih mirip kayak what's it again? Ya dia kayak zaman-zaman Verstappen zaman dulu lah lawan lawan Kimi gitu yang di Sama-sama Spa gitu Ricciardo yang nggak sih? move Verstappen Pertama Ricciardo atau Ricciardo juga. Verstappen sama Kimi di Spa gitu yang movingnya Ya. udah lihat orangnya baru digeser gitu. Itu soalnya ya menurut gue Yuki udah racing line, offline digeser lagi. Dan Lando ya sebenarnya bisa aja kalau mau lifting. Itu kemarin beneran lepas di tergantung di steward aja dia mau linian atau enggak. Gimana dia menilai move terakhirnya Yuki itu dan ternyata yang dinilai sama stewardnya dan gue cukup setuju adalah memang jelek dalam tanda kutip jelek sebenarnya defense Yuki kemarin. Mungkin Kayaknya Jadi bukan jelek lagi deh, Om. Itu kayak move yang pantas buat seorang pembalap kehilangan kursinya gitu, Pak. iya Gila makanya bola. nanggung nanggung banget menurut gua. Kalau mau lu Iya. mau break toe, pepetnya dari ujung kanan ke ujung kiri. Habis itu let him apa buang jadi pegang kasih dia luarnya, lu pegang dalamnya terus lu pepet lagi. Tapi ya namanya banyak faktor juga Yuki kemarin bannya udah tua, kemudian juga Lando bannya masih baru dan gua rasa dalam hal ini konteks juga sedikit berbeda. Kenapa nggak ditahan di sektor 3? Mungkin kalau misalnya di 2021 memang hitungan time-nya memang kelihatan kan karena waktu itu posisinya adalah Perez, Hamilton dan juga Verstappen di belakangnya. Walau kemarin ini kan sebenarnya yang dilihatnya Verstappen masih jauh sedangkan yang ditahan itu adalah kita mengharapkan Yuki, Lando dan juga di belakangnya Leclerc. Ternyata Leclerc-nya ini pitnya barengan sama Lando karena mereka dua-duanya nge-cover undercut-nya George. Asal Jadinya ya. sebenarnya nggak ada akhirnya Leclerc nggak ada advantage apa-apa ngepit lumayan early kemarin. Baiklah. Jadi tapi menurut lu penalti untuk Lando atau enggak yang dia nyalip Nggak lah keluar masih di luar sirkuit itu? Kan nggak lah kalau di itu lebih fotonya ke avoiding sih. Itu soalnya DRS-nya udah kenceng banget. Lu either hmm, begitu atau either lu ngerem sebenarnya. ya. Move-nya late banget itu. Jadi kayak itu terjadi karena reaksi si Lando terhadap Hmm. move-nya Yuki gitu ya. Iya. Mungkin kalau teman-teman setel lagi move-nya bisa dicek lagi karena move-nya yang terakhir itu setelah udah di offline terus ngelihat Lando lagi buka sama Yuki digeser lagi mobilnya. Ya. Kalau kemarin gue bilang ketika Terus gue nonton, terus apa bedanya Hmm? sama Verstappen 2024? Kan sama Verstappen dibuang tuh. Terus nyari dari luar track gitu kan. Kan Hmm. sama-sama ya nggak bisa digimanain lagi pasti pasti bakalan nyari dari luar track terus Hmm. bedanya gimana ini nih yang jadi Sebenarnya pembahasan netizen nih. sebenarnya lebih ke ini sih Pal. Bedanya yang satu off tracknya di ujung di USGP kan ini ya kita bandingin ya. Ya Yang satu off tracknya di ujung ketika attempt overtake. Yang ini tuh sebenarnya mungkin stewardnya menilai lebih menghindari karena apa basically mobilnya lagi kencang banget, lagi slipstream. Pilihan lu either lifting
timpa break atau lu pepet luar langsung. Gue bisa bilang beberapa move kayak gini juga mungkin ini aturan di F1 agak lama ya, tapi dulu Verstappen 2015 waktu dia ada move sama mobilnya Sauber, gue lupa sama Felipe Kalau Nasr was it, sejarah-sejarah I nggak think. paham gue jir. Nah itu Verstappen itu move-nya dibilang keren sama orang-orang, tapi sebenarnya move-nya di luar. Kalau ada yang inget dulu 2015 di Blanchimont, Cowok 10 tahun lalu nanti cowok. bisa sambil nonton lagi. Dan Ya itu ya ya ya. Iya. tidak kena penalti waktu itu. Menurut gue dalam hal ini stewardnya cukup sensibel dalam melihat seluruh sequence dari kejadian yang terjadi gitu. Kalau kita mundur lagi nih 2013 atau 2011 gitu. Vettel pernah gitu juga, Pak. Di setelah chicane DRS kebuka dan ya Vettel waktu itu mobil Red Bull-nya kan emang membanteng gitu kan. Sama ngambil inside, dipepet ke inside, nyalip, terus dikasih penalti 10 detik. 10 ya? Iya. That's it. Ya, Move yang sama jujur, kah ya atau? jujur ya gue nggak ada jawaban lagi. Gue cuma bisa menjelaskan logik gimana kemarin Stewart ketika memutuskan dan kenapa menurut gue itu masih masuk akal. Kita nggak bisa kayak tapi kalau dulu begini gitu ya, jujur gue nggak bisa mencari pembenaran juga dulu tuh kayak gimana gitu. Tapi kalau kemarin menurut gue, ya mungkin teman-teman ada yang berbeda pendapat juga, dan gue yakin Stewart juga pasti ada yang berbeda pendapat. Karena kalau kalian lihat paper Stewardnya namanya ada 5 kan, dan 5 atau 4 gitu, dan 3 itu kan orang yang dari 2021 kan. Somehow. Itu ya. Nggak, ini Oplosan. Cuman maksud Vettel lu ada Cuman ini maksud- nggak ada apa, kejadiannya sama persis apa gimana nih? Gue nggak tahu nih soalnya lu dari tadi bilang Iya. bilang cerita-cerita itu gue nggak ada yang mudeng Jay. Ada klipnya aku kemarin abis balapan tuh langsung ada yang Nggak, maksud gue biasa jelasin di aja Twitter gitu. kan. Maksudnya move-nya sama persis atau Jadi- gimana? Maksudnya gambarkan aja gitu. Jadi move-nya di lulusan yang kedua, Mike. Jadi abis di chicane kan ada ngerti, DRS Jir, lagi tadi tuh. Jir, lu bilang apa Jir? Jadi abis chicane kan ada DRS lagi. Nah, kejadian Vettel itu di DRS yang kedua. DRS yang kedua itu kan Maksudnya kan nyalip dari luar juga kan- kayak Lando gitu. enggak dia kan kiri panjang tuh. Kan kirinya Bentar, Terus 2013 waktu track itu juga kan? Abu Dhabi masih chicane lagi kan? Yang setelah DRS keduanya. Iya. Heeh. Ya itu sebelum yang bagian yang di rework itu Sebastian Vettel di inside dia kena penalti. Bentar. Jadi Gimana? Sebastian Vettel overtake sama siapa nih? aku nggak tahu Ya, siapa pokoknya yang ada di-overtake, ada cuma yang di overtake gitu. ya Tapi dia overtake dari luar sama kayak inside. Lando. Iya dari luar track ya. Ini konteksnya dari luar Ya track udah, gitu. Jadi sama jelasin kayak gitu Lando, aja cuma- gitu. Maksudnya oke sama Sama nih ya. gitu loh. Iya Oke, jadi- sama dari luar track. Dari luar track nyalip. Di Di lurusan cuma lurusannya beda. Oke. Kalau kemarin Lando kan di lurusan pertama, di DRS pertama, kalau Vettel itu Ya. di lurusan DRS yang kedua yang agak nikung ke kiri gitu ya. Tapi Vettel dapat 10 detik. Oke. Ya Yes. berarti ya Jadi emang- ya itu tapi kan gimana ya itu 2000 berapa? 13 ya? Ya udah lama sih dan Udah lama ya juga kalau ya. misal nggak jauh-jauh ya paling dekat ada kejadian yang 2024 kemarin gitu kan. Against Stewart-nya rada-rada malesin gitu kan. Inkonsistensi Stewart itu jujur paling nggak teli lah kalau menurutku karena itu bisa ya benar-benar merubah momentum dari sebuah race gitu kan. Dan semoga tahun depan tuh wordingnya dibenerin lah, nggak jangan sampai ada gonta-ganti lagi karena ya mungkin di rolling boleh kayak tapi harus ada kayak komitenya gitu loh, kayak misal di bola gitu kan itu kan bisa dibilang standarnya sama semua tuh gitu loh. Kalau kayak masih bongkar kata pasang siapa? kayak Enak aja lu.
Kata siapa? Gimana Bang? Enak Gimana, Bang? aja lu. Kalau Kata di Serie A sih, kalau siapa? di Serie A sih masih aman ya, cuma emang Bahas rada-rada bola gue gak call-nya ikut-ikutan gitu. nih. Gak ngerti gue bola jing. Gak tahu kalau Ya enggak, menurut gue, PGMOL sih gak tahu iya, sih gimana sih tapi PGMOL sih. menurut gue Pal ya. Menurut gue selama stewardnya manusia, hal kayak gitu pasti akan terjadi. Mau panelnya sama semua orangnya. Yang ada kemungkinan kemarin keputusannya misalnya 3-2 gitu. In favor of not penalty gitu. Kan sebenarnya marginnya tipis, Pal. Tapi ujung-ujungnya yang menetapkan tetap masih manusia. Jadi Ya Berarti mungkin ada yang mau debat ya. emang dipaksa sekonsisten apapun, di situasi 50-50 kan pasti ada condong satu sama lain. Mau orangnya sama kayak mau orangnya beda. Orangnya sama misalnya ada komite panel of 10 gitu. Kemudian lagi kan 10 tetap di rolling kan. Karena kita nggak bisa mengharapkan stewardnya hadir untuk di seluruh balapan. Karena itu jatuhnya bakal bias nanti stewardnya. Mau ada panelnya 10 habis itu di rolling ya tetap aja kan orangnya pasti akan beda. Yang menginterpretasikan move-nya akan beda-beda setiap balapan. So, dan sekarang menurut gue, dan kita udah diskusiin tahun ini juga, dan kita cukup setuju steward tahun ini cukup konsisten, meskipun konsistensi mereka membuat balapannya jadi tanda kutip tidak menyenangkan. Kita sama-sama setuju dengan hal ini di beberapa podcast sebelumnya kan. Ya mungkin kalau kita kasih persentase konsistensinya mungkin kayak nggak 100% tapi mungkin cukup tinggi lah ya. Mungkin kayak 85 gitu. Jadi masih good score lah untuk konsistensi tingkat konsistensi para steward ini. Sekali lagi mungkin buat teman-teman yang kenapa nggak dibikin stewardnya sama terus Bang ya. Ya itu karena supaya nggak bias guys. Jadi supaya tidak ada yang membela satu pembalap doang mungkin kayak misalnya ya mungkin kayak gue kalau pembalap British penaltinya lebih ringan nanti kayak gitu-gitu kan. Jadi Paspor. ya untuk menghindari hal-hal tersebut makanya kenapa setiap balapan tuh stewardnya beda-beda terus. Ya gimana ya mungkin semoga ada solusi ya karena kalau misalnya kalau stewardnya ada komitenya ya nanti ya takutnya bias ya itu. Jadi kayak sebenarnya emang susah ya untuk bisa menemukan balance-nya, yaitu tugasnya FIA lah, mereka yang dibayar mahal. Kita cuma tinggal nunggu aja apakah solusi dari mereka nanti untuk masalah per stewardan ini. Cuma menurut gue sekali lagi untuk menyimpulkan mereka-mereka yang tadi udah bahas banyak ini, yaitu tadi akurasinya untuk konsistensinya cukup tinggi lah ya, mungkin 85-80%, jadi masih acceptable untuk sebagai steward. Apalagi yang bagian masalah untuk yang rules kaca spion yang ban di depan yang kita tahun ini sering banget lah ya, yang dapat kayak Sainz di Monza lah, banyak yang dirugikan lah intinya, walaupun misalnya yang nggak seharusnya begitu. Sainz di Monza salah satunya, and then Oscar Piastri sama Max di Jeddah ya, yang itu yang menjadi perdebatan pertama kita. Kenapa kok ada rules begitu, kita jadi tahu. Tapi untung dalam hal itu steward cukup konsisten ya. Cuma mungkin karena kejadian yang menyalip di luar sirkuit ini tahun ini tidak ada, jadi mungkin jadinya ya tadi terkesan beda sama tahun 2024 mungkin. Sama case-nya kan juga beda kan. Kalau 2024 kan si Max juga ikut keluar sirkuit kan waktu. Jadi mungkin ya jadi kayak beda kan. Yuki kan gak keluar sirkuit kemarin. Sama kalau Max itu kan di exit corner, Yuki di lurusan. Jadi mungkin variabel-variabel itu yang membuat mungkin verdiknya jadi beda gitu ya. Jadi dari stewardnya. So gue rasa gak masalah. Kemarin kalaupun Lando kemarin let's say Lando 5 detik penalti gitu. Kalau kita lihat finishnya juga masih di depan Leclerc 7 detik kalau gak salah. Jadi masih aman, tetap masih P3 juga. Masalahnya setelah kejadian itu kan masih pit 1 kali. Jadi tapi momentumnya gini. Kalau peraturan penalti boleh gak sih kalau di serve-nya itu di akhir aja, gak usah di serve di pit, boleh gak? Gak boleh. Kalau lu ngepit lu harus serve. Iya. Kalau pit harus di serve. I see. Ya mungkin itu yang bisa jadi faktor ya. Kalau misalnya 5 detik, at least Lando harus ngejar Leclerc dulu ya. Yang mana mungkin juga ya mungkin susah juga ya nyalip Leclerc mungkin. Karena ngejar mungkin one thing, nyalip mungkin other thing juga. Apalagi kalau kita kemarin lihat Leclerc juga pace-nya bagus ya.
Dia kan Leclerc sempat hujan fast lap juga kan. Fast lap Iya. tuh di akhir-akhir. Kaget juga gue, anjir mampu aja nih pakai ban hard fast lap mulu. Jadi Medium BTW kemarin. medium ya Leclerc. Medium. Oh yang Leclerc medium. kedua Yang medium. ya, pit stop 2 kali ya. Yang keduanya medium ya. Yang kedua medium ya. Yang Jadi kedua. cukup kaget lah. Maksudnya gue nggak expect juga ini mobil tidak ada upgrade masih bisa fast lap nih. Nah kemarin gue sempet baca nih, kita udah lari lah ya dari masalah steward, kita udah cukup banyak tadi pembahasannya. Nah kemarin gue baca ada jadinya ada konspirasi gitu ya. Biasalah F1 tanpa konspirasi tidak seru guys ya. Gak makan Itu kalian gak denger cerita konspirasi. Bukan guys. konspirasi sih, lebih ke kayak orang-orang tuh jadi menerka-nerka. Mobil Oscar Piastri dari Baku sampai Las Vegas tuh dikasih apa bos? Kenapa tiba-tiba bisa kayak powernya berkurang aja gitu? Buktinya di Qatar sama di Abu Dhabi kenceng lagi gitu. Apakah maksud gue masa sih mental doang gitu atau apa, atau yang kalau Andrea Stella bilang Piastri tidak cocok dengan sirkuit yang low grip. Las Vegas juga low grip, low Jir. grip. Iya. Kemarin low grip. Kemarin low grip juga. Nah, jadi ya ini cuma inilah ya konspirasi doang guys. Karena kan kayak aneh aja gitu, karena kalau kita lihat Piastri itu memimpin hampir 50% lebih di P1 ya, di P1 di poin WDC itu Piastri seingat gua lebih banyakkan P1-nya selama musim ini. Betul. Dan setelah di Baku itu baru kesalip sama Lando sampai ending gitu. Jadi kayak apa iya gitu, kayak apa iya nih anak emas didahulukan dulu gitu kan. Konspirasi ini konspirasi doang ya guys. Sebenarnya nggak perlu diperdebatkan sih, karena emang call dari McLaren yang selalu minta swap buat Lando di depan, buat hold position biar Lando di depan gitu kan. Jadi ya itu semua ada, dan poin gap terakhir juga 3 poin gitu kan. 2 poin. Berarti bisa dibilang swap di Monza itu benar-benar ngaruh. Dan ya I mean of course variabel DNF lainnya, finish P2 P3 di luar podium lainnya pasti ada gitu kan. Tapi bisa dibilang ya Piastri give 3 poin buat Lando di Monza. Terus Verstappen kehilangan 10 poin karena ngamuk di Spanyol kan, bisa dibilang gitu kan. Jadi emang kalau kita lihat secara retrospektif di akhir musim ini, yang kita lihat adalah yang 2 orang yang gagal juara di ronde terakhir ini nih, di mana nih kehilangan poinnya nih gitu kan. Di mana nih mereka give edge buat Lando bisa juara gitu kan. Dan ya nggak usah dipungkiri lah, I mean McLaren biasnya dari Pak Zac Brown ya, hebat, keren, main politiknya pasti ada. Dan kita lihat apakah McLaren bisa bikin mobil yang sama ya tahun depannya, karena emang jangan lupa mobilnya dari nol semua. Bakal menarik. Dari nol. Kita Nopal biasa lumayan keras. Gue mau coba bicara pakai data. Coba. Kita lihat ya. Setelah Lando DNF di Zandvoort, Belanda, itu adalah kejadian dari Monza, tukeran posisi. Setelah itu Azerbaijan itu salah Oscar sendiri. nubruk ya DNF. Oke, yes. Azerbaijan tuh nggak ada sprint ya berarti ya? Nggak ada. Gue lupa lagi ada apa nggak ada kan? And then Singapura, Oscar was actually ahead sebelum Lando melakukan tanda kutip menulify papaya rules-nya itu. Pace mereka sama. Mereka finish 2-3-4, yang finish satunya adalah siapa? George. Oke, itu pace-nya masih sama ya, Pal ya? Ini kita bicara tanpa emosi nih. USA
itu mereka masih kualifikasi 2 dan 3. Masih di depan. Setelah itu di Q3-nya itu kan di sprintnya ya waktu mereka nabrak ya. Ya. Kemudian di Q3-nya gap antara Lando dan Oscar itu cuma 0,2. Which is sebenarnya faktornya menurut gua nih ya, dan melihat tren menuju akhir musim, apalagi kuali Abu Dhabi kemarin, menurut gua trennya bukan Oscar-nya dapat mobil yang pelan, tapi Oscar-nya itu ngedrop pressure dan mental. Ngedropnya nggak banyak, 0,1, 0,2. It wasn't that much. Tapi mobil yang lain itu udah catch up. Kadang ada George, kadang ada Antonelli, kadang ada Leclerc. Itu bleedingnya parah. Di situ Jadi dia kayak lebih finish lambat 0,2 tapi tiap lap gitu ya. Ya misalnya di outright pace-nya gitu, di pace kualifikasinya gitu kayak. Kurangnya cuman mungkin 0,1 Mike. Masalah mental doang dikit. Kadang-kadang kita kalau lagi balapan terus anjir lap gue gak kejahit nih. Habis itu kan downward spiral gitu kan. Oke. Itu Berarti pasti kepikiran. mentalnya balik nih ketika di Qatar sama Abu Dhabi gitu atau gimana? Maybe harus kan mau gak mau harus reset kan. Ada momennya dia harus reset, harus bounce back gitu. Dan sebenarnya menurut gue performance-nya siapa namanya? Si Piastri. siapa namanya? Piastri itu sebenarnya gak jelek-jelek banget. Meksiko ya mungkin oke, USA tadi kita bedanya cuma 0,2 di kualifikasi. Dan Meksiko memang Lando top perform di situ. Piastri ada kejadian apa di situ ya? What was happening again? Oh my god, mereka ngapa-ngapain. forward di depan. Piastri. Mereka Ya forward terus kan Piastri di P4 P5 kan di Ya. belakang lama banget. Mexico Ya kan? gue cuma inget ini Dan Viasi di akhir. ya kan Viasi di akhir itu ada Charles. Yang terjadi Yoi. adalah Charles-nya lagi bagus, ada Verstappen di situ. Kalau nggak ada Viasi, Dia finish Verstappen dapat P5. berapa poin ya? Kalau nyalip Leclerc 18 plus 3 dapat. Ya banyak lah if-nya lah kalau kata Verstappen. Buat if-nya banyak ya. If-nya banyak banget. Dan kemarin gue sangat suka sama Verstappen waktu dia marah ketika reporter cuma nanyain dia Barcelona doang. Iya langsung lagi, jijik banget itu Pak. Ya itu jijik banget sih reporternya. Tapi oke, kita lanjut lagi. Meksiko dia di P5. And then Sao Paulo itu juga Kimi Antonelli lagi having the best day of his life gitu kan. Ada Leclerc juga di situ yang lagi di depan. Aduh. Sebenarnya tipis-tipis banget momennya. Jadi keinget lagi Brazil, jing. Tipis kan. And then Vegas dua-duanya di SQ. Oh iya. What was it again? Qatar dia bounce back, timnya yang mistake. Dan kemarin juga Oscar lebih kenceng jatuhnya. Yeah. To be fair. Tapi setara ketika kita lihat at that moment, kalau kalian kalau diingat gitu kan, di Azerbaijan itu kan kualinya Oscar emang acak adul, kalau nggak salah kan di belakang kan. Dia kan kuali di belakang. Dia nabrak di kuali. Di belakang. Terus sebenarnya kayak momen yang benar-benar kena mentalnya itu adalah sejak Monza gitu kan. Monza. Disuruh swap. Monza. Switch ya. Terus langsung bisa dibilang anginnya bisa dibilang ya nggak ada di dia. Dan kalau kita lihat dari secara strategi, dari media gitu kan, McLaren-nya bisa dibilang melimit Oscar gitu loh. Dan ya bisa, kalau kita lihat dari strategi kemarin juga deh, Lando udah dikasih pit 2 kali, Oscar dibiarin muter-muter kan pakai ban hard, yang mana aku ingat banget itu kan sisa 20-an lap gitu kan, yang mana lapnya dia pas aku lihat di live timing itu udah bisa dibilang nyamain lap time midfield gitu. Dan ketika Charles ambil pit yang kedua gitu kan, wah ini semua orang kayak udah, wih Leclerc pit nih, wah ini siapa yang duluan yang dikasih pit, ternyata Norris duluan. Dan ya oke, masuk akal karena buat nge-cover Leclerc gitu kan. Tapi
apa namanya, bisa dibilang strategi yang tersedia buat Piastri ya itu adalah strategi nge-cover buat strategi nge-cover Norris. Hmm. Dan di akhir juga Zac Brown gitu kan bilang ya, Hmm. "You are a good team player," gitu. Jadi, Hmm. dari hal tersebut ya bisa kita ambil bahwa Oscar itu hanyalah seorang team player, bukanlah Hmm. bukanlah championship contender, bukanlah, 2 kuda. Kayak McLaren itu Hmm. kemarin bukan balapan dengan 2 kuda, tapi hanya dengan satu kuda yang dijagoin dan satu kuda yang kebetulan selama Hmm. setengah musim memimpin Hmm. championship dan itu benar-benar leave a sour taste buat McLaren juga dan, terutama Zac Brown sih, yang mana dia bukan tim prinsipal, yang tim prinsipalnya Andrea Stella jangan lupa guys. Dia itu di Hmm. situ cuma buat, sponsor-sponsoran aja gitu kan, buat spice-spice doang. Jadi, Hmm. aku harap musim depan itu Zac gak usah di pitbull lah. Hmm. Gak apa-apa lah, ada Zac Why Brown. Gua why Gak you apa-apa lah, doing that? lucu lah ada ya Zac Brown lah. tapi menurut gue menarik sih apa perbedaan pendapat kita ini. Gue nggak tahu deh Mike pendapatnya gimana. Mungkin lu ada mau ngomong. Gue mungkin menurut gue kalau kita bisa bilang ada tiga balapan di mana itu krusial banget buat Oscar, itu adalah where was it again? Itali, Azerbaijan, sama Singapura. Singapura kenapa krusial? Karena Singapura dia disenggol papaya rules-nya. Dia disenggol Dan gak di dikasih racing apa-apa kan. ya menurut gue fair racing. Tapi bukan kalau dibilang sesuai Papaya Rules enggak dong. Kalau kalau itu kenapa di Monza ditukar yang mana padahal waktu di Monza juga Oscar-nya nggak salah apa-apa gitu kan dan Hmm. di balapan-balapan sebelumnya di Imola ya Aha. itu ronde-ronde awal sih but Hmm. sejak ronde-ronde awal pun udah ditetapin Papaya Rule buat tim order ini kayak jangan nyerang loh atau enggak kasih jalan buat pembalap A atau pembalap B gitu. Jadi Hmm. ya semakin ke akhir musim biasnya tuh semakin kelihatan banget dan Hmm. ya just Ya just look at how Ya kita akan lepas ke floor lah. Gua termasuk yang tidak percaya ada biasnya. Opal mungkin yang percaya. Gua nggak tahu Mike gimana. Tapi Gua gua akan lepas ke floor. gue percaya sih ada biasnya jelas. Oke. Karena seperti yang gue bilang di awal, nggak mungkin kalau misalnya tahun ini yang menang Jordan duluan adalah Piastri untuk McLaren, itu akan jelek untuk sponsor juga dan juga jelek untuk nama McLaren karena sekali lagi proyek jangka panjangnya itu adalah di Lando kan gue udah bilang dari beberapa podcast belakangan juga. Zac Brown pasti kepinginnya Lando yang Jordan duluan. Untuk tahun berikutnya Piastri Jordan mungkin lebih nggak apa-apa karena at least Lando udah Jordan, mungkin lebih at least lebih apa ya udah nggak bias lagi lah, udah nggak terlalu mungkin kayak lebih kayak orang tua gitu lah, pengen anak pertamanya yang sukses dulu terus oke, ini lanjut adiknya gitu. Jadi seperti yang gue bilang kemarin, Oscar Piastri adalah anak tiri sementara Lando adalah anak kandung, kesana seperti itu. So wajar kalau di sedikit ada biasnya gitu. Kalau dari gue sih gitu, adalah nggak ya kita nggak gamblang lah ya, tapi soalnya banyak gitu hal-hal yang di media yang kayak misalnya kemarin foto Piastri suruh cabut lah, kayak gitu loh, kayak hal-hal yang kecil-kecil tapi kayak kecil tapi kalau kita bahas kelihatan. sedikit soal media, menurut gue emang media itu doyannya menyetir-nyetir itu. Dan iya. Ini tergantung lo mau percaya sama sisi yang mana ya. Karena kalau lu sekarang ngomongnya percaya sama media, kemarin Lando dan George pun nggak percaya sama media. Apa yang mereka bilang waktu di media percaya sama media sih. Bukan itu sih lebih ke iya, kejadian McLaren yang nyuruh Oscar-nya kabur gitu loh. Ngusir Oscar-nya gitu. Jadi McLaren-nya yang melakukan kan bukan medianya. Maksudnya kita gua nilai sendiri nih, maksud gua kejadian-kejadian kecil-kecil yang ya ini sekali lagi ya ini kan personal ya menurut gue pribadi ya. Adalah biasnya gitu. Maksudnya ya itu tadi cuma alasan simple aja, alasannya karena project jangka panjangnya Lando. Udah Lando duluan and then nanti tahun depan Oscar gak apa-apa gitu loh. Terlihat dari radionya Zac Brown di akhir lah.
itu kalau yang nggak tahu ya, menurut gue sih kata-katanya Zach Brown dari ke Oscar Piastri kayak ya itu yang tadi Nopal kutip, team player gitu kan. Jadi kayak harusnya kan mungkin nih kalau memang nggak ada biasnya kan bisa aja bilangnya good run, tahun depan kita gas lagi, mungkin next time lu yang jurdun misalnya. Bisa aja kan bilangnya gitu untuk memberikan semangat gitu loh. Tapi enggak nih, malah kayak apa tim thank you ya tim player nih gitu, kayak anjing gitu. Ya itu sekali lagi itu cuma apa penilaian dari gua ya. Jadi ya karena kan gua orangnya kan lumayan suka menilai secara psikologis gitu loh. Jadi mungkin demikian, tapi ya belum tentu benar juga. Itu kan cuma sekali lagi penilaian gua ya. Belum tentu benar. Yang dilakuin sama McLaren sih secara tim gitu, yang dibilangin yang diobrolin dari Andrea Stella, dari Zach Brown dan apa namanya gelagat mereka itu bukan dari media malah gelagat ya. Ya kita sebagai fans gak buta, kita bisa melihat apa yang dilakuin pembalapnya, apa yang dilakuin staff-staffnya dan oke deh kalau kayak gitu. Qatar kemarin podiumnya Oscar yang datang cuma 2 gitu kan. Itu kan secara gelagat, itu kan bukan secara media gitu loh. Jadi tapi kayak wah, boleh gue tambahin dulu gak Pal? Boleh gue tambahin dulu gak? Maksud gue sangat berbahaya kita yang tidak ada di situ untuk menilai misalnya, karena hal ini udah sering kejadian. Apa yang di-report media itu tidak sama dengan, atau apa yang di-report di media atau apa yang kelihatan di media sosial itu tidak sama dengan apa yang sebenarnya terjadi. Contoh, beberapa momen ketika 2 tahun lalu kalau nggak salah waktu Lewis masih di Mercedes, terus tanda kutip ada momen Lewis atau tahun lalu kayaknya 2024 kayak tanda kutip ditinggal sama mekaniknya gitu, atau tahun ini ya gue lupa gitu. Ada momen kayak gitulah. Padahal sebenarnya lagi ada mekaniknya lagi melakukan hal lain gitu, tapi yang di-report sama media, mekaniknya nggak nyamperin Lewis gitu. Iya. Akan sangat-sangat berbahaya untuk kita ngambil suatu kesimpulan, tapi kita nggak lihat gambaran secara garis besarnya. Karena gini, ini gue kasih gambaran yang paling gampang karena Nopal Mike udah pernah nonton juga di track beneran kan. Dan ini gue juga ilmu baru yang gue dapat dari kontennya Mercedes kemarin. Bagaimana cara kita menghitung tire life? Kemarin ini gue baru tahu juga. Dan ini adalah salah satu gambaran kenapa apa yang terlihat di TV itu sebenarnya kita nggak tahu, bukan semuanya. Ternyata tire life itu kenapa angkanya selalu banyak? Itu karena reconnaissance lap itu mereka hitung jadi tire life. Kenapa waktu di Brazil, Oscar ternyata pakai use medium, lapnya udah 6. Di mana dipakai 6-nya? Ternyata reconnaissance lap yang suka muter 3-4 lap setengah jam sebelum balap itu dihitung jadi tire life. Makanya kemarin waktu di mana? Leclerc juga kok. Leclerc juga kan? di scene terakhirnya. Iya kan, angkanya kenapa banyak banget ini dipakai di mana sih bannya gitu. Orang kan mesti bertanya-tanya kan. Ternyata reconnaissance lap 30 menit yang tidak pernah tayang di TV itu terjadi di track beneran. Tapi kita nggak ada yang tahu yang di TV. Makanya menurut gue cukup berbahaya kalau kita menarik kesimpulan dari kayak fragmen-fragmen yang ada di report dari sosial media gitu. Karena menurut gue ya, race week itu hektik banget. Oke. Misalnya Oscar tiba-tiba tahu-tahu langsung disuruh, lu cabut dulu gitu. Ya mungkin ada kebutuhan lain, entah itu scrutineering atau apa gitu. Gua mau mematahkan pernyataan bijak dari Ilham Siksek ya dengan sosial media Instagramnya Piastri yang merepost meme tentang Lando Norris yang diutamakan McLaren dan akhirnya terhapus karena setelah beberapa menit. Nah, udah selesai. Itu kalian pikirkan sendiri. Pembalapnya langsung Jing. Bukan media Jing. Ya makanya, tapi menurut gue kalau memang ada ya oke. Ya berarti memang ada, tapi menurut gue akan sangat poin gue tetap bertahan di sini. Akan sangat berbahaya kalau kita ngambil kesimpulan dari cuman fragmen-fragmen apa yang kita lihat di sosial media. Ya itu kita sebagai fans yang bebas menilai lah. Maksudnya
Ya. Kalau ya pun ada bias ya kita mau ngapain ya udah mau bisa apa. Kita kan cuma berpendapat paling bias. mengejek gitu Ya kan. udah gitu Ya. doang, Ada udah. biasnya nih McLaren nih. Iya. Bias. Kan kita bias, bukan gitu kan. kita kan bukan menghina atau apapun, maksudnya bukan something yang Hmm. negatif lah gitu kan. Jadi kita kan cuma berpendapat, nah ini McLaren bias Hmm. nih gitu. Udah. Ya, maksudnya ya udah kita mau bisa Tapi, apa juga gitu. Kalau tersinggung kenapa? Iya. Kenapa harus tersinggung? Ya kalau mungkin McLaren ada fansnya bias, gitu. McLaren bisa komen menurut kalian apakah Nah, karena ini kan kita bukan Tapi- fans McLaren nih, kita cuma menilai tapi- ini. Oke. Boleh komen apakah menurut kalian ada biasnya guys ke Lando atau tidak gitu. Mungkin kalian Ya, bisa kalau- kasih dan argumen juga kalau- mungkin. Dan kalau ada apa namanya, kalau misal apa namanya kalian nggak percaya ada bias nih, bilang kenapa gitu, kenapa? Ada kasih coba alasannya gitu. Iya. Ya kayak Jadi ataupun biasanya kalian kalau Bro ini kasih alasannya dua-duanya. Kalau kita kan Defense, ada buktinya nih, kalian Pal masuk dari defense. tadi Pal. Kalau Ilham Ya, kan makanya. cuma kata-kata bijak aja nih, gak ada buktinya nih. Gue ini kalian kalau mendengarkan apa yang aku obrolin kan terus kalian merasa defensif, jelasin aja kenapa kalian Ya. merasa defensif, kenapa kalian defensif, McLaren nggak ada apa namanya, nggak Favoritism. ada bias, karena yang dari tadi kita obrolin kan itu kan Bias. apakah poinnya McLaren ada bias atau enggak gitu. Jadi aku penasaran sih, apakah kalian misal nggak percaya kalau misal tanpa bias Lando nggak bisa juara, itu misal nggak tahu kan, nggak tahu. Ini Jadi, disclaimer sorry kita kalau bukan komentar. hina Lando jelek guys ya. Enggak. Iya, Cuma kita maksudnya cuma membahas Iya. apakah ada atau enggak. layak sekali lagi ini disclaimer dulu nih, Lando layak WDC guys. Menurut gua pribadi, gua udah bilang di video gua juga, Lando Norris tuh layak WDC Konsisten. gitu. Maksudnya Layak. dia bagus juga. Cuma ini tadi kan kita cuma bahas menyentil masalah biasnya nih. bias-biasan. Ini kita bahas bias ya guys, Ya, bukan layak nggak bias-biasan layaknya. doang. Yang mana menurut gua pribadi juga terserah McLaren juga, nggak ada urusannya juga gitu. Mau mereka bias ke Lando, bodo amat gitu. Maksudnya kayak apa ya? Nggak apa-apa juga gitu loh. Cuma kan itu terserah mereka yang mengolah tim mereka kan. Maksudnya emang kebijakannya. Cuma mungkin kita kayak kesel aja, kenapa lu nggak dari awal aja udah bilang first driver kita Lando, udah gitu. Maksudnya jelas nih Perlu ada gitu papaya loh. dulu. Iya, nggak usah kayak sok-sokan papaya rules nih gitu loh, maksud gue gitu. Nggak apa-apa lu mau bias ke Lando juga boleh aja. Nggak ada masalah gitu kan. Jadi mungkin itu aja sih keresahan beberapa fans, mungkin salah satunya gue. Yang mungkin yang lain beda, Beberapa mungkin kayak ratus Ilham ribu mungkin nggak fans. percaya adanya bias ya, mungkin beda gitu. Jadi it's okay, namanya juga fans, kita kan punya interpretasi kita Opininya banyak. sendiri gitu ya. Betul. Itu yang bikin seru guys, yang bikin apa ya, perdebatan, yang bikin obrolan Iya. tongkrongan kalian gitu kan. Ya kayak kita ini gitu. Jadi ya kurang lebih seperti itu kawan-kawan ya. McLaren kita lihat tahun depan, gue juga masih percaya bahwa tahun depan mungkin papaya rulesnya real. Karena mungkin tahun ini sekali lagi ya, kepercayaan gue ada sedikit bias ke Lando. Karena sekarang Lando udah jurdun, mungkin tahun depan lebih longgar. Oke, silahkan Oscar boleh gitu. Karena abangmu udah jurdun nih, gantian boleh gitu. Mungkin ya sekali lagi. Jadi Kalau kompetitif, kalau McLaren kompetitif, kompetitif ya. Yang mana menurut gua prediksi Masih gue bisa kayaknya sih, oke bisa lah. lah. Kayaknya McLaren nggak kayaknya jauh. bagus lah. Ya kita semua nggak tahu ya yang bakal kompetitif siapa. Bisa Ferrari tiba-tiba kenceng banget bisa. Jadi Amin ya Allah, amin ya Allah. itu mah harapan kita Amin, di ya pos ya aja ya. Jadi semuanya dari nol. Yang mana rumor-rumornya kan kemarin Mercedes ya yang bakal kenceng ya. Yang Mercedes nih yang dari tahun 2014. ternyata cuma akal-akalan Toto Wolff aja supaya tim-timnya nggak pindah ke Ferrari. Biji juga, pinter juga. Politik Devon tuh Toto juara guys ya. Juara Toto Wolff guys ya. Kita kalau bahas politik tuh Toto nomor 1 lah. Lagi nggak ada Hebat. lawannya dia. Nggak ada lawan Betul. guys. Tadinya kan iya. ditimpa Horner Sebelah kan. foto ya. Iya. Iya, sebelah foto. Horner balik gak ya? Kira-kira tahun depan? Nggak mungkin lah. We'll see. Siapa tahu kayak tengah-tengah Somewhere balik tiba-tiba lucu kali ya. jedar balik gitu. Tapi pun kalau balik kemana? Yang paling masuk akal? Lucu Yang Google Ferrari. Drive kali ya. paling banyak sih storage-nya. Yalah, Lucu Ferrari kali ya. Gila. Nah, kemarin John Elkann gak mau deh. Atau John Elkann diganti Doang sama Horner. Wah. Kalau itu nggak bisa itu. Iya gak Itu bisa ya. Kamu
Tahtanya terlalu tinggi John Elkann. segala macam power di Itali teriak Iya. semua nanti. Iya benar-benar. Nggak bisa. Harus yang gantiin. Zeta meledak Kalaupun gitu, John Elkann gitu. tergantikan harus orang Itu Itali. cukongnya guys. banyak di Itali soalnya. Iya. Iya. Benar. Itu. Gak bisa guys. Kan ada cukong. Itali terkenal dengan mafiosonya, jadi kayak sulit guys ya, sulit. Mau mobil kayak babi juga nggak diganti itu mobil. It drive like a pig kalau kata siapa tuh pembalapnya siapa itu? Kata Aduh, gue Niki. lupa namanya. Niki Lauda ya. Kata Niki. Iya. Lauda. Itu. Drive like a pig gitu. Jadi mungkin itu yang dirasakan oleh Hamilton dan Leclerc tahun ini teman-teman. Drive like a pig gitu. Cuma kan Hamilton juga ngasih saran tapi nggak dianggap juga kan sama engineer-nya gitu. Jadi jadi bahas Ferrari lagi Jing. Kita udah kemana-mana balik ke Ferrari lagi ujung-ujungnya ya. Astaga. All roads goes back to Turning Ferrari point guys. tahun depan akan semuanya ganti kembali ke tifosi Ferrari, point guys guys. ya. Itu namanya akan ganti tifosi point guys. Bodoh amat. Ya Allah. Nggak ada Regi lagi, nggak ada orang-orangan Aston guys. Astonnya tapi Lagi kerja dia. Lagi kerja guys ya. Jadi ya mungkin kita akan akhiri podcast terakhir di tahun ini dengan kita akan ngepick ya best team of this year sama worst team of this year versi kita masing-masing. Mungkin gua start dari gua dulu sebagai contoh. Kalau versi gua tahun ini kalau kita simpulkan sekali lagi sebelum kita akhiri gua mau bilang sebelum semuanya terlambat, Lando Norris layak menjadi juara dunia ya. Sekali lagi nih. Gue takut Jangan nih. panik, Ini podcast Ya, hater gitu, Lando nih setuju gitu loh. anjir. Gue males banget sumpah orang-orang menilainya Ini tuh. tiga-tiganya setuju loh. Iya. Oke, Nopal setuju gak Lando layak? setuju. Setuju Setuju ya? lah. Konsisten Ilham, gitu setuju kan. Udah Setuju dibilang konsisten. Setuju ya. Layak guys. Karena sekali lagi walaupun terlepas dari bias-biasan tadi, Lando itu tetap kenceng guys. Tetap bagus dia gitu. Jadi adalah effortnya, ada DSQ, udah DNF. Banyak lah roller coasternya Lando juga banyak, jadi makanya menurut gue layak ya, apalagi cuma 2 poin kan selisihnya Max, jadi good fight banget tuh untuk Lando ya. Oke, balik ya tadi untuk masalah worst team of the year dan best team of the year versi kita masing-masing. Untuk dari gue, mungkin kita mulai dari best team dulu. Versi gue pribadi best teamnya kalau McLaren too obvious, karena McLaren ya too obvious, tapi gua menjatuhkan best team versi gua adalah Williams. Karena tahun ini Williams berhasil membawa pertama Albon yang tidak pernah podium itu bisa P8 World Championships, tertingginya William dalam beberapa tahun gitu kan. And then konstruktornya juga P5 di bawah Ferrari jing gitu. Jadi Ferrari P4 tuh jelek banget sumpah. Bagus. Biar John Elkann tuh ngerti gitu kalau timnya bobrok gitu. Oke, Williams versi gua, best team versi gua. Worst teamnya versi gua tahun ini adalah of course the one and only Alpine guys ya. Tidak jelas itu tim ya. Alpine gonta ganti pembalap lah. Aduh, tidak jelas sih. Tiba-tiba si siapa itu jadi tim prinsipal juga gitu kan. Briatore jadi tidak membuat perubahan yang signifikan juga gitu Briatore jadi tim prinsipal. Jadi ya hopefully Alpine bangkit. Gasly walaupun kemarin udah bayar makan yang sangat mahal itu ya. Ada-ada aja Hamilton udah ngumpulin orang yang bayar Gasly guys ya. Sumpah itu lucu banget sih. Gasly ditanyain gimana makan kemarin, expensive katanya, dia yang bayar, ternyata jir kasihan banget. Yang ngumpulin Lewis yang bayar Gasly jing. Pernah gak kalian kayak gitu guys, diajak makan sama temen tapi yang bayar kalian gitu, anjing banget kata gue. Sumpah Lewis Hamilton ya gaji 1 triliun yang bayar masih Gasly. Botak itu udah Gasly cok, kasihan cok. Gila. Kurang apa duitnya Hamilton, gila kata gue. Bayar pakai spare part Alpine itu. Biasanya kan ini ya, senior yang bayarin ya, apalagi yang ngumpulin kan Hamilton gitu. Gue penasaran percakapannya gimana ya, tiba-tiba apa Gasly yang sok-sokan, udah tenang, kali ini gue yang bayar. Apakah gitu apa gimana ya? Mau. Gasly juga yang bayar, gila. Udah dikonfirm juga sama Kimi, Gasly yang bayar perjamuan makan malam terakhir itu. Jadi emang mahal katanya, gila. So
Ya, itu tadi versi gua ya, best dan worst team Mhm. Alpine. Silakan Nopal, Herma, best dan worst timnya. Oh, Sama nggak best apa-apa. team. Anjir, aku tuh antara Red Bull atau Williams sih jujur. Alasannya kalau Williams sama, kalau aku sama kayak Mike, cuma di Red Bull-nya ini aku berat karena walaupun call-nya agak telat buat ganti Yuki prinsipal, Lawson. Oh, tapi Mhm. Takurin the principal. Oke. ya setelah setelah ganti itu bener-bener apa namanya nunjukin bahwa mereka itu apa ya soul-nya itu masih ada gitu loh walaupun ya Mhm. balap keduanya nggak apa namanya nggak ngasih damage apapun tapi ya Red Bull emang udah beberapa tahun ke belakang ini kan selalu kayak gitu gitu kan apa Hmm. nggak ada yang bisa nyamain Max Verstappen dan ya kita sering ngomong itu Verstappen Racing tapi Mhm. secara tim kalau menurutku I think best timnya sih aside from McLaren ya of course Red Bull sih. Ya kalau menurutku Red Bull karena bisa regroup di tengah musim dan memberikan platform buat pembalapnya push driver championship walaupun dengan ya ada roller coaster tapi bisa push push driver championship sampai 2 poin itu menurutku bagus banget buat Red Bull dan tim terkocak adalah ya Alpine sih. Nggak ada Mhm. nggak ada perbedaan. Nggak ada perbedaan jawaban. Emang Alpine bisa dibilang nggak serius gitu kan dan apa namanya bisa bisa dibilang juga mereka nggak apa namanya nggak fokus ke development pembalap malah mungkin nggak tahu fokusnya kemana gitu ya karena di Mhm. awal mereka ambil Jack Doohan terus tiba-tiba ditendang buat Colapinto yang ya secara hasil juga nggak lebih bagus dari Jack Doohan Mhm. di mana Colapinto itu poin plusnya kan cuma satu gitu kan duitnya jadi Mhm. Masanya. dan masanya ya dan Yo, masanya juga jangan jadi lupa warga Brazil gila bos, kalah orang warga Indo nggak kalah maksudnya. Mhm. nah dan juga Alpine em, saking ampasnya gitu kan Mhm. mesinnya aja kabur pak harus cari mesin baru musim depan ya Oh iya juga ya. gila gila kalian bayangin guys kalian bayangin saking ampasnya tim kalian nih pabriknya aduh kayaknya kita nggak bisa bikin mesin lagi deh bos udah capek bos gila pak sampai harus cari We'll mesin see ya. lagi jadi ya Mhm. Ferrari sorry banget nih sorry Ferrari kan Jadi Alpine Ferrari Alpine jing. Bener Alpine lu. Anda Mhm. adalah tim ya ter itulah Terkocak. tergak jelas tahun ini. Mhm. Baiklah, Ilham Sikseksio silakan. Ah, bagi dua kali ya. Yang mm, tim F1-nya, tim terbaiknya, well, Selain McLaren ya. McLaren. Selain Ya selain McLaren. McLaren berarti Iya. kalau tim F1-nya terbaiknya yang top 4-nya Red Bull, terburuknya Ferrari. That was really. Anjing. Ini top 4-nya ya, Oh top 4 top ya. 4, top Sisanya 4. top 4-nya ya. Ya Yang kalau itu bottom iyalah bottom jelas lah half-nya Ferrari gue P4 di konstruktor. gue sebenarnya Williams bagus banget sih. Cuman Williams akhir musim tuh apa bilangnya? Podium jing, Carlos Sainz. Ya ada satu sih di Qatar kan kemarin. 2 kali Tapi bro William bro. Williams jarang wait. Williams sih bagus. Cuman kalau ada Gimana satu sih tim yang Ilham? menurut gue boleh di shout out menurut gue Kick sih. Sauber ya. Itu tim dari itu tim Ya. Benar-benar. Setuju. Dari dari ampas, kematian. dari kematian, terus di Spanyol dia bisa main-main nge-overtake Ferrari sampai Hulkenberg akhirnya itu podium mobil bro. dibawa podium. Itu menurut gue ya bisa dibilang salah satu tim yang paling improve barengan sama Williams lah. Sayangnya tim yang lain juga improve. Somehow Kick Sauber masih cuman di P9. Dan well ya Alpine sih jelek banget tahun ini. Alpine ya sama ya. Sama lah ya. Hmm.
Ya, jadi makanya gue nggak pilih Sauber untuk best team karena ya itu di secara poinnya kalah sama Williams, jadi makanya gue pick Williams. Tapi Sauber juga gue setuju lah, Sauber juga lumayan lah tahun ini. So ya, mungkin last sebelum kita tutup terakhir driver best sama worst ya. Driver tadi kan tim nih. harus nih karena ini penting nih. Oke, sekarang dari Ilham deh tuker ke gua. Nopal tetap selalu tengah ya, enak juga. Max and Best Max. next ya. Yes. Ya. Worst driver. Satu lagi Ham, selain Max dan my God. selain Max dan Lando dan top 3, selain top 3 lah, selain Oke, selain Max top Selain Lando three top ya. 3, ya, nah ya. selain top Iya, 3, iya, selain iya. top 3 betul. Wah. Mana ya? Pilihannya menurut gue 4 sih. Banyak. At Pick least ada one. 4. Wah susah. Ajar coba dua Williams, satu kick, satunya lagi RBPT. Siapa ya? Pick one. Oh my God. Pick one ya. Oh my God. Albon deh. Albon menurut gue walaupun tidak Albon ada ya? podiumnya, Iya, menurut iya. gue Albon bisa dibilang lebih konsisten daripada Carlos. Carlos awal-awal agak-agak shaky. Jadi gue lebih pilih ke Albon untuk selain Max ya. Ya, selain Max, sih menurut Lando gua atau Piastri selain ya. top 3. Selain top 3. Tapi dia kalau disuruh milih top 3 pun gue lebih pilih Max. Itu orang gila sih. Worst driver. Worst My kita God. juga ini deh, selain Jack Doohan sama Lance Stroll deh. Sama selain Colapinto deh. Kan tadi di atas kita ada selain top 3, kita juga di bawah selain bottom 3 deh. Oh my God. Gue sebenarnya gak mau ngomong sih. Ya Allah berat banget. Lewis pasti kan, Lewis kan. Pilihannya 2. Lewis atau Yuki. Oh my God, dua-duanya gue gak mau ngomong. Iya lagi, setuju lagi gue. My God. Padahal kandidatnya ada Lance ya. Tapi menurut gue kalau dibilang siapa worst driver tahun ini mungkin oh my God. Kalau kan di atasnya Yuki loh by the way. Pick one. Ya I know. Yuki itu poinnya cuma 2. How many points Yuki? Sama. Yuki gak aja. 3 poinnya. Bro. 33 dia dapat dari mana anjir? Somehow megang poin dia. Lance Stroll by the way top 16 sih di P16 sih di. Oh Yuki itu posisi P17, finishnya ya. P16 dari 21 ya sama aja bos. Aduh, lur. Oh, Enggak, tapi maksud gua Yuki di bawahnya Lance Stroll gitu loh. Iya. Wow. Ya, Wow. Kayaknya lebih ke Yuki sih Ham harusnya ya. Well, either Yuki atau Gue nggak nyuruh mau Hamilton pokoknya, nggak boleh. Ya, tapi Lewis masih ada flash of good drivingnya lah awal season, belakang baru ampas sih. Tapi menurut gue Yuki sih. Nah, kalian tahu lah, kalian nonton dari awal season seberapa sukanya gue sama Yuki Tsunoda. Pride of Japan. Kemarin banyak yang nanya, Bang, kenapa Bang tanggapan lu gimana ketika Yuki out tahun depan? Ya nggak ada tanggapan apa-apa, nggak bisa dibantu juga. Lu nggak perform, lu out. That's about that. Ya di satu sisi cukup disayangkan sih Yuki mengambil tawaran Red Bull itu. Kayaknya dia juga bilang, dia juga bilang sendiri. Ya iya sih. Di satu sisi dia juga bilang gue missing out on a very good freaking car di V-Carb-nya. Ya. Itu gue rasa V-Carb itu kalau Yuki di situ mungkin trajektori karirnya bakal beda sih. Tahun depan mungkin jadi hot property menurut gue. Masalahnya Yuki di V-Carb udah berapa? 5 tahun ya. Ya. Maksud gue kalau dia stay di V-Carb dan bisa perform kayak Isak kan secara nggak langsung kan berarti emang udah langsung punya kontrak kan. Ya. Yukinya ini bakal jadi properti panas buat 2026-27-nya untuk di midfield. Tapi kita ingat gak di awal-awal musim kita semua setuju Yuki yang harus naik ke Red Bull daripada Liam Lawson. Iya. Yes. Ya. Tapi ya gue gimana ya? Sebenarnya kalau kita ngitung Q3 appearance-nya di belakangan ya oke aja. Cuman mungkin ya itu tadi ada faktor mental juga. Dimana di awal musim lu udah prepare untuk main di midfield terus tiba-tiba lu terus step up terus ternyata Yukinya nggak bisa ngikut
dengan pressure-nya. Ya. Karena well, Kursi kedua Red Bull adalah pembunuh Yuki. karir F1 guys ya. we'll see. Terus sih. Nopal? Ceko balik sih, Ceko balik. Ya kau balik sih. Mungkin Perhaps. Yuki bisa ke Haas maybe karena ada sama Toyota, tapi dia harus keluar dari Honda Susah dulu sih. yang mana agak susah banget kayaknya. Ya. Iya. Kalau ada Aston ya, which is impossible sih. Ya, Aston mungkin kayaknya dong. nggak mungkin mau ngambil Yuki sih dia. Aston lebih ke Leclerc kan. Jadi kayak Hmm. Lance Stroll-nya itu lah anomalinya tuh adalah anomalinya masang di Aston itu. Sulit guys. Pembalapnya kursinya cuma satu Jir di Aston itu Jir, bukan dua. Jadi kayak sulit gitu loh. Oke. Ya mungkin next perubahan driver nanti bakal nungguin apa yang akan dilakukan sama Alonso sih. Kita tunggu aja. Betul. Lu tapi lebih setuju Lumayan Yuki sih, ya. ada di balapan lain gak Ham? Menurut lu di mana gitu? Harus sih menurut gua. Harus sih untuk tetap Apa? nge-keep skillnya. Be it di WC? harus balapan internasional menurut gue ya. Gak boleh ke balapan lokalnya dia di Super Formula lagi. Ngapain lu balik kandang? Iya. Balap sama Apain? sama Iwasa gitu. Ayumu Iwasa. Nah, iya. mending lu ke Indy atau ke WEC gitu somewhere. Better ke Indy sih menurut gue. Iya. Atau ILMS gitu ya. Ya, something like that lah. Ya. Oke, jadi kita lihat semoga Yuki dapat jalannya teman-teman karena gue salah satu orang yang suka Yuki juga karena dia lucu juga teman-teman, kecil-kecil tapi marahan gitu ya. Oke, lu Pal, worst and best driver versi lu. Cepat aja udah 1 jam 17 menit nih. Yuk. Best drivernya mungkin out of nowhere ya. Leclerc kok. Gak tahu. Yes. Aku naruh Leclerc karena ya oke. I mean mobilnya mid to low tapi secara results ya itulah bisa dibilang nge-stomp Hamilton banget gitu kan, yang mana kan aku masih ingat banget musim lalu tuh ini Hamilton ini punya 7 kali juara dunia, jangan salah ya. Ya ntar awalnya emang bakalan kegoreng tapi ntar tengah musim ke akhir pasti bakalan menyamai kok atau malah melebihi. 4 kali gak lolos Q1 jing. So aku bilang Leclerc, I mean pace-nya bagus, podiumnya juga lumayan gitu kan. Ya bisa dibilang membuktikan bahwa dibandingin sama Lewis, ya oke lah Leclerc ada pengalamannya di Ferrari lebih lama, tapi secara pace di track dan secara kalau ngomongin setup gitu kan, nyeting mobilnya, Leclerc-nya kalau aku bilang best driver aside from the top 3. Kalau top 3-nya ya Pak Verstappen gitu kan. Yang paling busuk, pembalap paling busuk musim ini. Aduh, bentar aku lihat list namanya deh. Selain Siapa Bottom ya? 3 dan Lance Stroll. Gue tambahin ada Lance Stroll-nya tuh. Asem gilur. Aduh. Siapa Pal? Paling busuk jujur secara performa Yuki. Aku sama Ilham sama tadi. Either Yuki atau Lewis. Cuma kayak aku masih somehow Lewis ya flashes of greatness-nya masih ada lah. Kalau Yuki literal salah step menjebur ke Red Bull, habis itu udah tenggelam, Pak. Nggak mengapung lagi, udah tenggelam, itu ditarik sama Kraken. Jadi sorry banget Yuki, you are my CTS driver of 2025. Sorry banget. My fire, Jin. Asli. Nyanyi gue kira lu. Oke. Oke, itu tadi versi Nopal dan Ilham. Gue singkat aja karena gue tifosi, gue nggak bisa bilang Leclerc biar nggak terlalu bias ya kan. Ntar jadi kayak McLaren. Oke, jadi kalau dari gue best drivernya dulu deh. Carlos Sainz gue tetap sama karena tadi best timnya Williams. Best drivernya Sainz. Dia cuma selisih beberapa poin doang sama Albon yang mana berhasil tahun ini dapat 2 podium.
gue impress karena Albon aja yang udah bertahun-tahun di William nih performanya nggak bisa, maksudnya nggak ada plot twist kayak Sainz gitu loh. Sama halnya kayak kita bandingin tadi Lewis sama Leclerc kan, Sainz masuk ke William tuh menjadi pembalap baru kan, yang mana Albon udah beberapa tahun tuh di William, jadi Albon udah lebih tahu mobilnya lah. Tapi kenapa malah Sainz yang bisa dapat podium duluan instead of Albon? Jadi kayak itu makanya gue cukup impress terhadap Carlos Sainz. Dan itulah kenapa gue cukup marah sama John Elkann, kenapa lu ganti aki-aki sama tuh pembalap gitu kan. Jadi sayang banget Carlos Sainz jadi miss ya. Tapi ya dia membuktikan bahwa Carlos Sainz pembalap yang bagus ya. Dia di William aja bisa podium 2 kali gitu. Ada 7 kali WDC gak ada podium sama sekali tahun ini. Jadi ya terlihat perbedaannya. Oke, untuk worst drivernya ya kayaknya ya karena yang lain udah Yuki, gue bilang kalau gue Lewis aja deh. Lewis walaupun tahun ini tapi emang gimana gitu, emang Lewis gitu. Karena ya terlepas dari dia adalah GOAT ya, tetap bagi gua dia adalah GOAT tetap, karena gimana dia sekarang yang punya rekor yang sama dengan Michael Schumacher. Ya cuma udah abis aja mungkin ya, ini masih mungkin. Let's see, mungkin tahun depan semoga bisa bounce back. Cuma kalau kita lihat sekilas dan kalau kita simpulkan di tahun ini kayaknya masanya Hamilton udah abis aja gitu. Ya lawan lu Leclerc bos, maksudnya yang nggak terlalu jelek, maksudnya bukan pembalap jelek gitu loh. Jadi susah kan. Jadi we'll see 2026 mobilnya sama-sama dari nol. Nanti kita akan bandingin lagi untuk tahun 2026. Hopefully Lewis bisa kayak Carlos Sainz lah, bisa kadang-kadang ngalahin Leclerc gitu kan. Jadi harapan gue seperti itu, karena siapa yang nyangka nih Ferrari jadi P4 di konstruktor dengan combo Leclerc Hamilton loh. Bisa kalah sama anak kemarin sore, Kimi, ya kan? Bisa kalah sama one man show Verstappen team, gitu. Combo 7 WDC sama Leclerc, jir. P4, so jelek banget bro. Jadi, ya terlepas dari emang mobil yang gerobak ya. Ya udahlah. Oke, jadi itu worst team sama worst driver sama best driver versi kami. Mungkin kalian bisa tulis juga ya teman-teman di kolom komentar. Worst team, best driver, best driver untuk tahun 2025 ini. Versi kalian masing-masing siapa, mungkin kalian juga bisa jelaskin kenapa. Tulis gitu ya. So, thank you so much guys. Mungkin itu aja. Mungkin kami pamit ya teman-teman ya untuk tahun ini. Kita akan kembali di tahun 2026. Hopefully dengan best format. Hopefully dengan lebih baik lagi. Hopefully dengan satu negara ya. Kayaknya gak bisa deh. Ini sekarang kita bertiga nih beda negara semua nih. Indo. Oh enggak nih Nopal lagi di Indo guys. Indo. Nopal lagi pulang kampung guys dia guys. Oke, jadi itulah teman-teman ya untuk tahun ini. Hopefully kita bisa menghibur kalian semua dan mengisi waktu-waktu kalian. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata di tahun ini. Hopefully kita bisa lebih better di tahun depan untuk turning point. Dan ya nanti gue juga udah godok-godok nanti bersama admin F1 Speed untuk season depannya. So hopefully it works well. Dan ya mungkin kalau ada masukan-masukan, apa yang kira-kira kalian punya ide apa kalau turning point diginiin kayaknya asik deh bang. Nah coba mungkin kalian bisa tulis juga di kolom komentar ya teman-teman ya. Mungkin nanti kita bisa baca-baca juga. So thank you so much. Itu aja hari ini dari kami. Dan kita akan menunggu episode berikutnya dalam sekitar kurang lebih 3 bulan ke depan. F1 akan mulai di bulan Maret tanggal 6, 7, 8 kalau gak salah. So, minggu pertama di bulan Maret. So kita masih punya Desember setengah bulan Desember. And then Januari, Februari, and then Maret. So 2,5 bulan lah ya. 2,5 bulan kita akan balik di episode turning point yang baru. And hopefully masih lengkap membernya. Berempat, nanti ada Regi. Tapi nanti kita lihat, let's see kayak gimana. Thank you so much guys sekali lagi. Yang udah selalu nontonin kami ya, yang selalu support, yang selalu komen. Terima kasih banyak kritik sarannya juga. Dan sampai ketemu di F1 2026. Kita harap semoga 2026 F1-nya sangat-sangat seru dengan format yang baru, regulasi yang baru, tim yang baru, ada Cadillac juga. So, it's gonna be a good year hopefully.
Dan next year is our year guys ya. Nah, Harus gue sebutin kayaknya itu. Thank you so much guys. Sekali lagi jangan lupa untuk Harus dong. subscribe F1 Speed, bantu masuk ke 200.000 subs. Dan mampir ke channel kami, link ada di deskripsi. Kalau yang tertarik untuk ke channel kami masing-masing. Mungkin Nopal udah jarang konten, tapi mungkin bisa ke gua atau Ilham. And ya thank you so much. Follow IG-nya. Ya ke IG Nopal boleh. And ya selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat tuh kan sama yang bisa ngomong gua. Selamat menikah guys. Menikah. Selamat menikah guys katanya. Banget, guys. Ya Biar Allah. signing out. Ya ini karena gue gak rela gitu. Karena ini episode terakhir kayak masih kepingin ngobrol gitu. Cuman ini udah lama banget. 1,5 jam hampir. So ya. Bye guys. See you in the next turning point tahun depan. Bye guys. Thank you semuanya. Terima kasih. See you guys.